Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi menjelang siang guys. Jadi itu sekarang sudah hari Rabu, besok Kamis libur. Sebab asli gue tuh udah lupa hari. Gila. Ngerekam gak sih? Ngerekam 27 yang ngerekam. Ya jadi kali ini gue akan membahas tentang menurut gue New Fiction yang VVA itu gimana sih? Aduh, gue haus banget lagi. Ya, jadi sebenarnya gue habis legalisir rapot kan, karena gue baru lulus. Terus buat daftar ulang kuliah. Jadi gue harus legalisir dulu. Nah terus sekarang gue mau nge-gym. Jadi ini kayak sekalian gue bikin nge-vlog daripada nggak gabut kan. Ya jadi gue pengen cerita tentang Fiction VVA tuh menurut gue gimana sih. Ya jadi Fiction VVA itu menurut gue adalah, kalau dilihat dari keseluruhan desainnya, buat gue kalau dilihat dari jauh itu kayak nggak ada bedanya. Kalau dari jauh ya, kayak taillightnya juga mirip, terus headlampnya juga mirip, tapi beda dia LED kan. Kalau misalnya dilihat dari jauh tuh kalian apa ya, kalau misalnya lagi dinaikin gini tuh kayak nggak ada bedanya sih menurut gua. Benerin aja. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain, tulis aja di komen. Buat gua kayak mirip-mirip. Nah tapi yang gue suka tuh apa ya, desain. Tau gak sih kalian desain yang kayak fairing itu nyambung gitu, ada satu garis yang panjang dari depan, dari bagian samping sini sampai deket agak ke tempat dudukan. Itu kayak buat gue desainnya jadi bagus gitu, kayak lebih elegan, asik. Kalau misalnya, tapi kalau dalam posisi kalian naikin gini kayak nggak kelihatan bedanya. Tapi kalau kalian nih turun terus dijajarin, tuh kayak bener-bener kelihatan sih beda. Terus gue suka yang tipe apa tuh, lupa. Yang R-nya ya, yang R gue suka velgnya asli. Velgnya bagus daripada yang standarnya. Nggak tahu kenapa ya, gue ngeliat yang standarnya kayak lebih kurus gitu, sedangkan yang R-nya kayak lebih gemuk. Nah ntar kalau misalnya itu, kalau ada yang kalian yang nonton mau beli, gue saranin kalian ganti ban belakangnya, kalian naikin satu step aja biar lebih berisi kelihatannya. Tapi emang bener sih, lebih kelihatan lebih berisi. Aduh, gue batuk. Atau kalau kalian mau naikin 2 step, tapi gue tidak menyarankan itu ya, gue cuma menyarankan 1 step. Soalnya kalau nih kalian naikin ban belakang 1 step nih, dari 130 7/70 jadi 140/70, kalian naikin 1, itu kayak awal-awal kalian nyoba tuh berasa banget lebih nungging. Kalau misalnya kalian naikin 2 step, itu gue rasa bakal nungging banget. Tapi kalau misalnya kalian depannya naikin 2 step juga, ya nggak masalah sih, jadinya biasa aja. Tapi ya gitu, jadi lebih berat kalau depannya dinaikin juga. Aduh, gue kayaknya harus servis deh motornya. Udah lama banget gue nggak diservis, udah 1.500. Maksudnya apa ya, kalau misalnya disaranin kan, kalau di buku panduan tuh kayak servis pertama 1.000, servis selanjutnya 4.000 sekian. Kayak skipnya kebanyakan. Gak tau kenapa, gue kayak rada kasihan sama mesinnya. Jadi gue kadang servis tuh setiap 1.500 sekali. 1.500 tuh gue sekitar 2 bulan sampai 3 bulan 1.500 kilo. Kalau Sun Mori-nya gue muter banyak, ya bisa lebih cepet. Nah kita balik lagi ke si Fiction VVA. Yang gue suka apa, mesinnya 155. Walaupun dia 5cc lebih besar dari yang sebelumnya. Enggak sih, sebenarnya 6cc. Yang sebelumnya kan 149 ya kalau nggak salah, nggak 150. Tapi dibuletin. Nah sekarang 155. 155 itu gue nggak tahu beneran 155 atau 154. Tapi gue rasa powernya bakal beda jauh banget sih. Maksudnya ya 5cc itu kayak, kalau kalian lihat nih, kalian ambil pipet deh, 5cc itu kayak kecil, tapi kalau misalnya dikompresi, dibakar, itu jadi ledakannya ya lumayan. Powernya juga lumayan naik pasti. Masih ngerekam gak ya? Oh masih. Lampu merah, gue benci lampu merah. Ntar kita lanjut ya.
Lampu merah tuh membosankan, nggak ada yang dilihat, cuman diem aja. Oh ya, mungkin kemarin ada yang tanya, gue bisa update kan upload video 2 hari sekali kan, tapi kemarin nggak ada videonya, jadi mohon maaf. Karena nggak keluar Samsung, gue lagi gak enak badan. Terus kemarin gue kayak lihat deh harganya Fiction VVA tuh berapa. Lupa, sekitar 20 berapa ya, lupa deh. Pokoknya nggak beda jauh sama Fiction yang lama, yang New Fiction Advance pas baru keluar. Oh iya, kalau misalnya dari yang nonton ini ada yang mau beli, berniat beli atau udah beli Fiction VVA atau R15 V3, DM gue dong di Instagram. Instagram gue linknya ada di bawah ya. Gue mau test ride kalau boleh. Atau motor apapun juga nggak apa-apa. Gue mau test ride ER6 atau CBR 2.5 RR, CBR 2.5 yang lama, atau apapun itu yang belum gue coba. Nggak harus moge, mocil juga boleh. Tapi gue lebih apa ya, gue lebih impresi yang kayak motor-motor kopling ya. Kalau Matic juga nggak apa-apa sih, tapi gue lebih nge-expect yang kopling. Asli ini jam 9.53, tapi macetnya parah banget, separah itu. Oh iya, satu lagi tuh yang bikin gue suka sama Fiction VVA 155 itu yang tipe R-nya ya. Yang tipe R itu gue suka karena apa ya, cakram depannya tuh kayak, kalian lihat deh kalau misalnya kalian bandingin cakram depan CB yang ini, yang baru, yang facelift, sama all new Fiction Advance, itu kayak apa ya, sama-sama floating disc, tapi kalau Fiction kayak discnya lebih kecil gitu. Kalau ini kan lebih besar. Gak tahu sih, kalau dari tampilan gue lebih suka yang discnya tuh lebih besar, karena kelihatan banget kekernya. Kalau misalnya kecil kayak velgnya terlalu kelihatan gitu loh. Kemarin gue kan lihat di IMS kan, gue datang ke IMS. Gue tuh di sana nggak buat vlognya. Aduh, batuk. Gue bukan nggak buat sih, gue buat tapi ya gitu. Gue cuma ngambil video-video sedikit footage. Sama sih saya gue test ride motor doang. Jadi apa ya, nggak ada yang ngerekamin gitu. Gue nggak bawa helm ini, soalnya nggak bawa helm yang ada mounting GoPro-nya. Jadi nggak bisa ngerekam juga. Nah, gue lihat di IMS itu dia ukurannya kayak nggak beda jauh sih sama yang lama, sama all new Fiction Advance. Nah, tapi gue tuh agak sedikit kecewa sebenarnya sama Fiction VVA 155 2017 ini. Kenapa? Karena dengan harga yang nggak jauh dari all new Fiction Advance pas baru rilis, kan dia si Fiction VVA ini lebih mahal sedikit kan dari all new Fiction Advance pas baru rilis waktu awal-awal. Itu kenapa nggak di apa ya, yang R-nya tuh kenapa Yamaha nggak nyediain opsi buat udah USD? Jadi apa maksudnya? Maksud gue gini, kan kalau misalnya yang versi biasa itu kayak masih teleskopik kan suspensinya. Maksudnya kalau misalnya Yamaha mau buat versi Fiction
yang R bukan sih, iya kayaknya R yang racing, gue lupa, yang tipe paling tingginya itu kenapa dia nggak nyiapin udah sekalian upside down, karena nanggung gitu loh. Velgnya kan udah lebih keker juga kan. Terus ya cakramnya juga gitu bagus, gue suka. Modelnya juga yang walaupun nggak beda jauh sama yang biasa, tapi gue suka sih. Bedanya apa sih yang itu, yang R lupa. Kalau CB kan yang SE sama yang biasa kan bedanya nggak ada windshield ya kan. Kalau itu apa ya, gue nggak tahu, kasih tau di komen ya. Maksudnya dengan perbedaan harga yang sedikit, kalau misalnya kalian lihat R15 V2 itu waktu awal keluar gue nanya sekitar 32-33 itu V2 nya. Nah V3 yang gue baca di internet dari sumber yang lumayan terpercaya itu dia jual 34 juta. Jadi kalau misalnya kalian bandingin harga dulu R15 yang V2 waktu awal-awal sama V3 yang baru keluar ini, kayak perbedaannya cuma 1 juta sampai 1,5 juta, tapi si R15 V3 ini udah mengadopsi si upside down. Nah sedangkan si Fiction ini kenapa enggak, yang R-nya tuh kenapa enggak kayak gitu. Jadi kayak Yamaha ngebonusin gitu loh. Tapi emang Yamaha ngeklaim sih yang Fiction tipe R-nya itu yang paling tinggi itu kan rangkanya sama asnya sama persis kan, jadi bisa dipakein suspensinya upside down R15. Tapi ada tapinya. Kalau misalnya kalian tahu suspensi upside down Saber berapa, ya itu mahal banget. Gue lupa, sekitar 3 juta atau 4 juta. Nah gue nggak expect harga suspensi upside down R15 kayak bakal lebih mahal. Nah kalau misalnya kalian mau dari Fiction VVA 155 pakai upside down-nya R15 V3, nah kalian harus keluar uang lebih gitu. Kalau misalnya kalian dari R15 V2 mau tukar tambah misalnya kalau kalian ngebandingin R15 V2 sama R15 V3 pas baru launching, itu dengan apa ya, opsi yang lumayan berbeda gitu loh. Kayak yang V3 nya ada upside down kan, tapi range harga itu cuma 1,5 juta kalau kalian bandingin. Nah kenapa R15 nggak kayak gitu juga, iya kan? Yang VVA 155 juga lebih mahal kok. By the way, yang gue lihat itu R15 V2 yang 33 juta itu waktu itu gue lihat di dealer ya, bukan harga dari ATPM atau APTM, lupa. Itu gue dilihat di dealer. Nggak tahu kan misalnya dari distributor resminya dia lebih murah lagi, gue nggak tahu. Tapi yang Yamaha dekat rumah gue sih gitu, 32-33. Nah gue agak menyayangkan aja sih. Maksudnya ya kalau Fiction juga lebih mahal 1,5 juta sampai 2 juta, ya kenapa nggak sekalian gitu loh, daripada beli upside down-nya kepisah, karena jatuhnya bakal lebih mahal. Ya jadi gue udah mau sampai. Jadi kesimpulannya, yang gue suka dari Fiction VVA adalah, ya yang pertama gue suka desainnya, yang fairing sampingnya apalagi kelihatan lebih elegan. Terus gue suka cakramnya lebih besar dari Fiction yang sebelumnya, All New Fiction Advance. Terus gue lebih suka velgnya, lebih keker dan lebih berisi kelihatannya yang Fiction tipe tertingginya. Terus gue paling suka itu mesinnya, karena ada 155. Jadi dia lebih 5cc tapi powernya bakal lumayan berbeda jauh. Kekurangannya adalah, yang pertama tadi gue bilang apa? Kenapa Yamaha, itu kekecewaan gue sih. Walaupun gue belum tentu mau beli, tapi kayaknya banyak orang yang nge-expect gitu. Kenapa Yamaha nggak ngebonusin upside down sekalian di versi tertingginya? Terus yang kedua, velg yang versi standar kayak kelihatan lebih kurus gitu. Makanya gue lebih suka yang velg tipe tertingginya itu, yang velg Fiction VVA 155R ya. Ya itu. Terus kalau dari desain keseluruhan, walaupun dari jauh kelihatan sama kayak Fiction yang All New Fiction Advance, tapi si VVA 155 ini ya dia berbeda, dia ada identitasnya lah. Yang gue bilang itu yang sampingnya kayak ada apa, fairing panjang gitu modelnya. Itu menurut gue
salah satu terobosan biar si fiction ini ada identitasnya lah. Ya oke guys, teman-teman semua, cukup sekian video gue hari ini mengenai All New Fiction VVA 155. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like. Kalau yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe. Dan kalau kalian mau tanya apa aja, jangan lupa di komen. Oke? Dan sampai bertemu di video selanjutnya guys, dan dadah.